Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya siswa kelas 8 SMP Islam di Ponorogo. Alhamdulillah kita ketemu kali ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, tetap gemuk, tetap nyempluk karena kalian di rumah saja, tidak ada kegiatan belajar di luar. Kalian banyak tidur, banyak di kasur, banyak main game. Nah, sekarang waktunya belajar, oke? Sekarang waktunya belajar, jangan disia-siakan waktunya. Manfaatkan ini Ustadz rekaman paling cuma 10 menit, tidak terlalu lama. Tapi insya Allah setelah ini kita akan share ke Edmodo dan nanti kita akan kupas bahas bersama-sama di ruang Edmodo ya. Ini kita rekaman dulu sesaat. Nah, Alhamdulillah kelas 8 perhatikan semuanya. Kali ini kalian sudah kelas 8, mudah-mudahan kalian tambah diberikan keluasan kefahaman oleh Allah, diluaskan akalnya, pahamkan, semakin dicerdaskan. Nah, semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat ya, diamalkan ilmunya. Ingat kalian kemarin dapat tugas dari Ustadz untuk mengirim laporan amal sehari-hari. Tolong semuanya di grup yang kemarin yang kita buat, kirim laporannya jangan lupa ya. Pagi baca zikir pagi, wirdul latif, istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, dan kalian membantu orang tua serta kalian sholat berjamaah. Kemudian sore atau malam maghrib kalian baca Quran, baca ratib, kemudian kalian sholat berjamaah dan bantu orang tua. Faham? Jelas? Ya khair. Siswa kelas 8, kali ini materi pelajaran yang akan Ustadz sampaikan yaitu menjelaskan tentang bab yang setelahnya dari Aqidatul Awam. Kemarin kalian kelas 7, kalian belajar Aqidatul Awam itu sampai penjelasan tentang bagaimana mengenal Allah dan sifat-sifatnya, dan mengenal para nabi serta sifat-sifat mereka dan kisah para nabi. Mungkin nanti suatu saat kisah para nabi yang belum sempat Ustadz terangkan di kelas 7 kemarin karena pandemi, kita akan singgung-singgung nanti di kelas 8 ini, oke? Ya Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk di yang kedua, bagian kedua dari kitab Aqidatul Awam, yaitu bagaimana penjelasan tentang beriman kepada para malaikatnya Allah. Bahwasanya kelas 8 ini kalian belajar tentang mengenal malaikat Allah. Kalau kemarin mengenal Allah dan mengenal Rasulnya, sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para nabi, sekarang kalian belajar untuk mengenal siapa itu para malaikat Allah. Ingat tak baitnya? Kemarin kita baca baitnya mulai abda'u sampai bait yang kesekian. Nah, sekarang kita masuk kepada penjelasan tentang iman kepada para malaikat. Baitnya di situ kalian lihat bait yang menjelaskan tentang malaikat dan bagaimana keimanan kita kepada para malaikat, dijelaskan oleh kitab ini oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Ini beliau menjelaskan dalam kitab apa? Aqidatul Awam. Kitab apa? Aqidatul Awam. Di sini Sayyid Ahmad Al-Marzuki rahimahullah, beliau mengajarkan kepada kita sekarang piye toh kau tuh kenal malaikatnya Allah. Bagaimana kewajibanmu mengenal mereka? Bentuknya seperti apa? Ya, disebutkan di dalam Nazam kitab Aqidatul Awam bahwasanya bait yang berikutnya bagaimana? Tafsilu khamsatin Tafsilu ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu. Sebelum itu ya, sebelumnya apa? Wal malakul ladzi bila abi wa la akla la shurba wa la nawma lahum. Tafsiru ashri minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Israilu Mukan nakirun wa rakibun wa kadha atidun Malikun wa ridwan uhtada
nakirun wa rakibun wa kadza atidun malikun wa ridwan hatada. Oke, dibaca enggak di rumah itu baitnya? Dihafalkan enggak? Hafal enggak baitnya? Oh, kebanyakan main game tok. Jangan banyak main game. PUBG, bentukmu kotakmu kamu nanti ya. Ini pelajari aqidatul awam, penting. Yang menghafalkan dakhalal jannah, Rasulullah bilang masuk surga. Jadi kalian belajar yang betul nih, pelajari hafalkan di rumah. Jangan ngapalkan game. Aqidatul awam tetap wajib dihafalkan. Wes kalau begitu nanti kita akan setoran. Saat saya sudah ngafalkan sekian bait gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kelas 8 bagaimana? Bab pertama kelas 8 pelajaran akidah mengenal para malaikat. Tadi baiknya kita baca bahwasanya setiap mukallaf, orang yang balik dan berakal harus berkeyakinan, meyakini, mempercayai, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan hamba-hamba yang mulia, hamba yang khusus yang namanya malaikat. Maka malaikat Allah taala ini adalah hamba-hambanya yang dimuliakan oleh Allah dan wajib kita mengimaninya. Maka barang siapa yang mendustakan keberadaan malaikat, berarti dia bukan seorang muslim, ia dikatakan kafir. Sebagaimana wajibnya kita mengenal Allah, juga wajibnya kita mengenal para nabi pun sama, kita juga wajib beriman kepada para malaikat. Wajib kita mengenal mereka, wajib kita beriman. Nah, siapakah malaikat itu? Malaikatnya Allah Ta'ala itu bagaimana? Siapakah mereka? Nah, dalam bait ini tadi kita dijelaskan bahwa malaikatnya Allah Ta'ala ini mereka hambanya Allah yang khusus, yang mulia. Mereka unik, berbeda, tidak sama dengan kita. Dan mereka punya tugas-tugas yang Allah bebankan kepada mereka. Nah, di dalam bait yang kita baca tadi, wal malaku, dan para malaikat Allah Ta'ala itu, wal malaku, dan malaikat itu, alladzi, mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang bila abin wa tercipta atau diciptakan Allah tanpa perantara seorang ayah dan ibu. Ya, nah kalau kalian manusia, binatang, jin itu tercipta karena adanya perantara ayah dan ibu. Kalian keluar dari perut ibu kalian, betul. Tapi kalau yang namanya malaikat unik, tidak sama seperti kalian. Itu diciptakan macling. Tidak pakai ayah, tidak pakai ibu, diciptakan langsung jadi. Nah, itu ya. Tidak pakai perantara ayah, tidak pakai perantara ibu. Nah, maka malaikat ini wahum la yattasifuna mimma bisyai'in mimma yattasifu bihil bashar. Maka malaikat ini memiliki sifat-sifat penciptaan yang sama sekali berbeda dengan sifat-sifat penciptaan kita manusia. Malaikat itu diciptakan beda. Hal ehwalnya, keadaannya tidak seperti kita manusia. Apa diantaranya? Ada 10 titik, ada 10 perbedaan, ada 10 sifat yang menyatakan, yang menyebutkan tentang bagaimana itu keunikan penciptaan malaikat dan sifat-sifat mereka. Apa itu pertamanya? Bila abi wa mereka tercipta tanpa perantara ayah dan tanpa perantara seorang ibu. Maka malaikat ini diciptakan bukan dari tanah seperti halnya kita. Kalau kita akan diciptakan dari tanah, maka malaikat diciptakan khusus oleh Allah Ta'ala dari cahaya. Jadi malaikat diciptakan itu dari cahaya. Sifatnya halus, lembut, tidak tampak, bisa kemana saja dengan kecepatan yang luar biasa, kecepatan cahaya. Beda, tidak kayak kita. Nah, Nabi SAW menyebutkan khuliqatil malaikatu min nur. Bahwasanya diciptakan malaikat itu oleh Allah min nur, dari cahaya. Wa khuliqatil janu min marijim min nar. Dan Allah menciptakan bangsa jin itu dari api yang bergejolak, api yang menyala-nyala. Jadi jin, setan itu diciptakan dari api. Ya. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Allah telah diciptakan oleh Allah Ta'ala siapa? Adam, Nabi Adam dan anak keturunannya mimma wusifa lakum, sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian apa? Diciptakan dari tanah.
Nah, ini penjelasan ini Ustadz kira cukup, sudah 10 menit. Nanti kita akan bahas di Edmodo. Kalian bisa bertanya di situ, kalian bisa sharing dengan Ustadz di situ. Silahkan, nanti kita akan bahas lebih dalam supaya tidak terlalu lama videonya dan tidak menghabiskan kuota kalian. Nah, mudah-mudahan sekilas ini bisa bermanfaat. Lain waktu Ustadz akan buat untuk kalian video yang ada di YouTube dan linknya Ustadz akan kirim ke Edmodo kepada kalian supaya kalian menyimak pelajaran yang sudah Ustadz siapkan. Baik, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.